Saya lagi banyak pikiran ini kok. Dari kemarin ngobrol tuh kok. Malamnya kok saya mimpi kok. Saya melihat banyak anak-anak Nusantara ini kok pada menangis. Apakah itu ada kaitannya dengan yang kemarin kita bicarakan itu kok? Kita pendidikan kok. Apakah itu salinan dari langit bahwa kondisi sekarang anak-anak Nusantara itu sedang tidak diarahkan, tidak diajarkan untuk menjadi dirinya sendiri kok? Gimana menurut Bagong setelah lama di bumi ini kok? Mungkin bisa jadi itu. Mungkin. Tapi Bagong tidak bisa memastikan ya itu ya? Enggak bisa. Enggak tahu. Bahkan tidak tahu. Atau mungkin itu hanya bunga tidur. Sebab saya tidak kunjung juga menemukan pasangan hati saya kok. Semoga cepat mendapatkan dan bertemu dengan yang diidam-idamkan. Kan sudah saya cari kemana-mana daerah sini kok. Kata guru saya dulu, kan pasangan saya itu katanya mirip wajahnya seperti saya. Saya teliti satu persatu, ada yang mirip sebenarnya satu. Tapi kok sudah jadi istri orang kok. Alhamdulillah. Oke, lupain itu kok. Gini kok. Ketika di Kayangan, itu sistem pendidikannya itu bagaimana kok? Apakah sama dengan yang banyak digunakan di bumi sekeliling kita saat ini kok? Mana itu kok? Pendidikan ada yang sama, ada yang tidak. Jadi ada yang sama, ada yang tidak. Ada yang sama, ada yang tidak. Mungkin kayak sekolah macam Atmanagari gitu ya. Agak ada kemiripan lah. Kalau tidak mau disebut sama seperti yang saya katakan kemarin kan, yang bertujuh ini mungkin jangan-jangan itu titisan dari jangan-jangan itu teman-temanmu kok. Jangan-jangan loh. Ada yang jadi Pedro, ada yang jadi Semar juga. Jangan-jangan. Dan mencoba untuk ini mengejawantahkan di bumi ini ya. Mungkin. Berarti ketujuh orang itu perlu untuk diselidiki kok. Ya, makanya sekali lagi nih, salam hormat saya kepada mereka semua. Bagong menaruh hormat untuk ketujuh orang misterius. Oh iya, mumpung ingat saya kan suka lupa ya. Atmanagari kemarin, lagu Gugur Gunung itu kira-kira agak mirip lah. Atmanagari itu seperti lagu Gugur Gunung itu loh, kemarin tuh yang semangat gotong royongnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu yang Bagong nyanyikan kemarin. Yang kemarin tuh Atmanagari itu kira-kira seperti itulah kalau dalam sebuah lagu itu. Jadi Atmanagari itu bisa buat kita semua, terbuka buat siapapun yang mau berkontribusi di Atmanagari, silahkan kira-kira. Jadi Atmanagari milik kita semua. Terus kemudian perbedaannya apa kok? Pendidikan sekarang ada dengan di Kayangan itu dijelaskan dulu kok, biar saya lebih tahu kok. Kalau di sana itu anak itu atau makhluk itu adalah karya dari Sang Maha Cerdas kan? Sepakat dulu kan ini? Sepakat. Karena karya dari Sang Maha Cerdas itu berarti dia punya potensi yang luar biasa untuk cerdas. Itu kan. Makanya ada beberapa sekolah di bumi nih saya lihat untuk menemukan kecerdasan dari masing-masing siswa. Jadi tidak diseragamkan harus cerdas ini enggak. Setiap siswa itu adalah cerdas. Gitu. Setiap siswa adalah cerdas. Sehingga kalau mau nih tugas sekolah atau lebih khususnya guru adalah membantu siswa itu untuk menemukan nih kecerdasan atau potensi kecerdasannya tuh. Hanya itu aja, membantu akhirnya setelah menemukan nih, membantu untuk ya sedikit-sedikit mewujudkan.
yang melukis, yang mania berhitung kayak kemarin aja 8 dibagi seperempat nggak tahu. 8 dibagi setengah, Iya. 4. Ternyata Hasilnya berapa? Dapat dibagi setengah. ternyata setengahnya itu masih misterius. Nah, setengahnya masih misterius. Padahal kalau di kayangan udah begini nih. Di kayangan tuh misalnya 8 dibagi 8 berapa? 1 kan? 8 dibagi 4 2. ya. Yang pembaginya makin kecil ya. 8 dibagi 2 4. Nah, hasilnya makin gede kan? Iya. 8 dibagi 1 8. 8. Berarti kalau dibagi setengah harus hasilnya lebih gede kan? Betul. Nah, itu nggak penting. Kalau menurut Bagong nih ya, Oke. itu adalah pengenalan pola-pola. Oke. Nah, pola kan ketemu kan akhirnya makin gede, itu kan sebuah pola, iya kan? Intinya di situ sebenarnya. Padahal setengah kalau dipikir mumet juga kan, ya kan? Padahal kesimpulannya adalah sebuah pola. Nah, semesta ini kan juga sebuah pola. Semesta ini sebuah pola. Ya, Jadi ternyata pendidikan di kayangan itu adalah sang guru itu membantu para murid untuk bisa menemukan passionnya, kemudian mendorong, memotivasi agar lebih semangat untuk itu. Sayangnya dulu waktu saya di kayangan itu, saya baru lihat para bidadari itu terus diusir saya, ketahuan saya penjaganya saya kok. Akhirnya saya lari, terus saya jatuh di bumi sini kok. tapi itu ya kehidupannya udah enak di bumi. Iya, bumi itu enak kok. Betul, lebih indah. Bumi itu lebih indah kok. Dan ya pokoknya begitu, lebih enak dinikmati. Lebih indah, lebih keren, tapi ada yang unik juga. Apa tuh? Kan banyak manusia itu kata orang-orang, karena kan saya baru di buku ini. Banyak orang yang mengatakan itu bahwa manusia itu mengorbankan kesehatannya untuk uang. Tapi setelah punya uang banyak, dia harus menghabiskan uangnya untuk bisa memiliki kesehatan. Nah, jadi itu kan Sesuatu yang sia-sia ya? sebenarnya bukan sia-sia, Oke. itu tetap ada pelajarannya. Cuman kok unik, kita mau ke kayangan. Setelah di kayangan, kita kangen kembali lagi turun ke bumi. Jadi berarti memang bumi ini merupakan tempat belajar bagi manusia itu. Makanya di dunia pendidikan ini, yang di bumi ini mencoba misalnya untuk ada namanya multiple intelligence research. Multiple intelligence research. Ya, itu biasanya diadakan oleh sekolah-sekolah yang mahal, yang tuanya Wah, keren itu setiap ini ya, setiap 1 semester. Oh, Karena nanti ternyata hasilnya itu bisa berbeda. semester berikutnya bisa berbeda. Ya, kalau Anda punya uang banyak nggak masalah lah itu. Loh, saya Tapi kan kalau jelas. sebagian besar kita kan untuk apa sih menghabiskan uang apa-apa naik, apa buat beli beras atau beli bensin? Kan uangnya banyak. Oke, terus? Iya, untuk sebagian besar kita ya, kan Iya. nggak bisa kan seperti itu. Iya, ada Nah, ternyata ini penduduk bumi ada yang hebat. Misalnya kalau di Jawa itu ada namanya weton. Weton Jawa. Itu kira-kira Jawa. betul, weton Jawa ya Lur. Kelahirannya kapan? Itu kira-kira hampir persis dengan MIR. Iya, ya, MIR kan, multiple intelligence research itu. Iya. Sama dengan tes potensi akademik. Kira-kira mirip-mirip begitulah. Oke. Cuma bedanya kan kalau itu apa dituangkan dalam bentuk angka atau deskripsi atau kan saat menjawab juga kan berpengaruh. Mungkin kondisinya lagi gak fit, Betul. bisa kan? Atau gimana, ada masalah misalnya. Permennya ketinggalan. Nah, permennya ketinggalan di rumah misalnya. Hasilnya dari sisi keakuratan itu mungkin
bisa kurang. gitu. Nggak pas. Tapi kalau weton Jawa misalnya, ya sedulur semua perlu juga tuh tengok-tengok itu warisan leluhur itu ternyata ada loh yang seperti itu. Karena ketika kita menemukan passionnya itu, proses belajar mengajar itu saya kira jauh lebih efektif dan efisien. Tapi kalau weton Jawa misalnya, ya sedulur semua perlu juga tuh tengok-tengok itu warisan leluhur itu ternyata ada loh yang seperti itu. Karena ketika kita menemukan passionnya itu, proses belajar mengajar itu saya kira jauh lebih efektif dan efisien. Jadi kalau anak ketemu passionnya, dia tidak hanya mempelajari saat ada gurunya, tapi juga di luar itu, wow dia coba-coba sendiri, itu kita lebih jauh lebih enak kan, gurunya juga gak bakal stres kalau menemanin anak yang sudah tahu passionnya. Kok saya kira begitu. Jadi sebenarnya kita sudah memiliki, kita sudah diwarisi Betul, sebuah keilmuan betul. untuk membantu setiap diri itu mengenali passionnya tadi, mengenali karakter dirinya tadi. Waduh. Jadi ya silakan belajar lah teman-teman ya. Nah, kalau metode yang lain kita berani coba, kenapa metode yang ini kita nggak berani coba? Nah, gitu. Tantangan dong. Bukan untuk coba-coba. Loh, nggak apa-apa dong, ya. Misalnya MIR atau apa tes akademik kan dilaksanakan tuh, nanti kita uji coba. Nah, kenapa misalnya teori weton-weton itu nggak kita coba? Bahkan misalnya bahkan sebelum mencoba udah alergi duluan, ya. Berarti kan kalau mau berubah ya harus ada sesuatu dari pola pikir kita yang kita rubah. Ya kita harus terbuka tapi Kritis. Nah, setuju. Terbuka tapi kritis. Ya. Kritis lah tapi terbuka. Ya.